Haleluya. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh bertemu lagi dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Pagi ini mari kita menyediakan hati kita, diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mendasari segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pagi ini kami bersama-sama mau mendengarkan firman-Mu, mendasari seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu kebaikan tanpa kasih. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu kebaikan tanpa kasih. Kita perhatikan firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Wahyu 2 ayat 4 dan ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kebaikan tanpa kasih adalah seperti dua sisi mata uang yang sebelahnya tidak memiliki gambar. Kebaikan tanpa kasih adalah dua sisi mata uang yang kita tidak dapat gunakan karena salah satunya tidak ada tulisan. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, lewat firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan menegur jemaat yang ada di Efesus. Di dalam Wahyu 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 ini kita memperhatikan di sana. Secara khusus di dalam ayat 4 dan 5, Tuhan menegur orang-orang percaya yang ada di Efesus. Tuhan menegur mereka karena apa? Mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Mereka telah meninggalkan cinta mula-mula. Sekalipun kita perhatikan bahwa di dalam ayat-ayat awal dari Wahyu pasal 2 ini Tuhan memuji mereka. Tuhan memuji akan pekerjaan mereka. Tuhan memuji jerih payah mereka. Tuhan memuji ketekunan mereka. Tuhan memuji mereka begitu sabar terhadap orang-orang jahat. Mereka sabar terhadap penderitaan. Tetapi ternyata segala yang mereka lakukan itu tanpa kasih di dalam hidup mereka. Itu sebabnya firman Tuhan jelas. Tuhan mencela mereka. Tuhan menegur mereka. Tuhan berkata bahwa mereka sudah jatuh begitu dalam. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pagi hari ini kita kembali belajar lewat firman Tuhan, mengingatkan kita bahwa tidak sekedar kita melakukan hal yang baik saja di dalam hidup ini. Melakukan yang baik itu baik menurut kacamata dunia, menurut pandangan dunia. Kalau kita berbuat baik, maka kita akan diterima di mana saja. Tetapi dalam kacamata firman Tuhan, Tuhan ingin kita melakukan kebaikan harus disertai dengan kasih. Di dalam seluruh aspek kehidupan kita, mari lakukan kebaikan. Terus lakukan kebaikan, tetapi juga harus didasari dengan kasih. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus
Pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa sekalipun aku dapat berkata-kata dengan sebuah bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia, memindahkan gunung, dan lain sebagainya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi kita memperhatikan bahwa kasih punya peranan yang begitu penting dalam segala yang kita buat dan kerjakan. Tanpa kasih, maka firman Allah berkata, sama sekali tidak berguna. Ya, bahkan ayat yang ketiga dari 1 Korintus 13 membagi-bagi segala sesuatu, bahkan menyerahkan diri tubuh untuk dibakar, tapi tanpa kasih maka sama sekali tidak ada faedahnya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kebaikan tanpa kasih maka kebaikan itu tidak punya nilai. Kebaikan tanpa kasih maka kebaikan itu tidak berfaedah. Kebaikan tanpa kasih, maka kebaikan itu tidak berguna dalam pandangan dan kacamatanya Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, betapa berharganya, bernilainya kasih di dalam setiap kehidupan kita. Mari lakukan segala sesuatu dengan kasih. Karena dengan kasihlah, maka segala yang kita buat memiliki nilai yang lebih di dalam setiap kehidupan kita. Memiliki nilai yang luar biasa dalam kacamata dan pandangan Tuhan. Tuhan mencela orang-orang percaya yang ada di Efesus, bahwa mereka sudah jatuh begitu dalam. Tuhan mau mereka berbalik, Tuhan mau mereka bertobat, Tuhan mau mereka melakukan kembali cinta mula-mula, kasih mula-mula mereka. Demikian juga dengan saudara dan saya, orang-orang percaya, jemaat Tuhan yang ada. Mari, apapun yang sedang kita upayakan dan kerjakan hari-hari ini, dalam aktivitas kita, dalam keseharian kita, bahkan di tengah-tengah pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan, lakukanlah segala sesuatu didasari oleh kasih. Apa yang saudara dan saya bisa kerjakan karena kita mengasihi Tuhan, didasari dengan kasih, maka nilainya adalah sesuatu yang luar biasa di dalam pemandangan Tuhan. Apa yang kita kerjakan dan buat bagi Tuhan dengan kasih, maka memiliki nilai yang luar biasa dalam pandangan Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 16 ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Mari Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau kita sudah meninggalkan kasih mula-mula kita, kalau kita sudah meninggalkan cinta mula-mula kita, mari kita mau kembali kepada Tuhan. Datang kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, lakukanlah kembali. Maka apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, apa yang kita upayakan di dalam kasih, dengan kasih, didasari oleh kasih, itu akan berguna, akan berfaedah, akan bermanfaat, bahkan memiliki nilai yang lebih di dalam pandangan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman-Mu sudah kami dengar, biarlah firman ini mengajari setiap kami. Kami melakukan segala sesuatu di dalam kasih kepada Engkau Tuhan. Berkati kami semua, pagi ini kami akan melangkah di hari yang baru. Tuhan sertai, Tuhan tuntun dan topang kami di sepanjang hari ini. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Mengucap syukur melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.